Ihwan Sahab, 27 tahun, pemuda asal Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, tewas di Kamboja dengan tubuh penuh luka. Dijumpai di kediamannya Villa Gading Harapan, adik korban Subiantoro mengatakan Ihwan bekerja di luar negeri sejak Februari 2024 lalu. Awalnya Ihwan kerap berkomunikasi dengan keluarga. Dia juga cerita bekerja di perusahaan scam di Kamboja. Singkat cerita, keluarga mendapat kabar duka terkait kondisi Ihwan meninggal dunia pada Senin 14 April 2025. Sebelum dikabarkan meninggal dunia, keluarga sempat berkomunikasi dengan pihak rumah sakit yang merawat Ihwan di Kamboja. Ihwan masuk rumah sakit setelah ditemukan di jalan dengan kondisi luka. Dia sempat koma lalu sadar usai mendapatkan perawatan medis. Bang, itu udah berapa lama kerja di sana, Bang? Ya di sana itu dia udah setahun, kemarin Februari setahun. Kerja apa yang Abang tahu? Yang sempat cerita ke keluarga dia di sana kerja sebagai apa ya? Emang dia jujur sih, dia ngomong kerjanya itu sebagai scam. Marketnya itu orang Indonesia. Gitu. Scammer. Scammer ya. Dari awal pun dia ngomong emang kerjanya itu scammer. Nggak di judul, nggak di ya yang lain-lain itu. Oke, dia ngomongnya scammer. Pas awal-awal bulan apa ya, itu dia bilang kayak gitu. Tapi dari awal dia berangkat itu bilangnya itu dia resmi diberangkatin dari perusahaannya dia yang dulu gitu, dimutasi lah ibaratnya ke Kamboja. Bilang ke orang tua seperti itu ya, mungkin karena orang tua apa namanya biar nggak khawatir gitu ya, jadi almarhum ngomongnya begitu. Terus untuk saat ini apa ya, dari pihak keluarga sudah ada komunikasi sama Kementerian atau KBRI, dan jenazahnya nanti bagaimana, apakah dipulangkan atau tetap dikubur di sana? Sudah konfirmasi juga ke KBRI sih, udah ngomong. KBRI kan udah menjelaskan mau dipulangkan atau mau dimakamkan di sana. Nah, orang saya juga udah sepakat sama keluarga, sama orang tua, gimana maunya. Terus kata bapak saya, udah dimakamin di sana aja, karena prosesnya itu cukup lama, 2 minggu. Hal itu terkendala sama biaya juga nggak, Mas? Kalau sama biaya, iya biaya juga, karena biayanya itu besar, sekitar ratusan juta. Kemarin KBRI pun udah merincikan semua biayanya. Itu total habis sekitar 200 jutaan. Selama almarhum sakit gitu di rumah sakit itu saya terus yang ngabarin, saya terus video call sama susternya. Itu pun saya video call lewat suster. Terus teleponan sama suster, chatan lewat suster. Itu hanya saya yang bisa, orang tuh udah nggak mampu Gitu. Awal tuh dia ditemuin sama polisi Kamboja, katanya polisi Kamboja itu lagi patroli karena di sana itu lagi ramai kejahatan. Jadi polisi Kamboja itu patroli nemuin almarhum dalam kondisi yang mengenaskan istilahnya ya. Ya itu pun polisi pun udah ngiranya itu almarhum udah nggak ada pas ditemuin di jalan. Tetapi pas dimasukin dibawa ke rumah sakit sama polisi, rumah sakit mengkonfirmasi, ngejelasin kalau dia itu hanya koma, belum meninggal. Dia itu hanya koma, masih bisa diselamatin. Ya alhamdulillahnya susternya baik. Susternya itu bilang kakak Anda itu udah 2 hari koma di rumah sakit ini dan baru sadar sekarang. Tadi bilang gitu, dia itu sadar, langsung ditanyain sama susternya nomor yang bisa dihubungi. Mas melihat luka-luka yang terparah di bagian mana aja, Mas? Itu di tangan, di kaki, kepala, sama di bokong sini paling parah. Perempuan. Iya. Kalau di kepala parahnya itu pendarahan otak. Di kepala itu ada pendarahan di otak. Itu susternya ngejelasin itu udah pendarahan total, sepertinya tidak memungkinkan untuk disembuhkan. Susternya bilang gitu. Kalau dioperasi pun taruhannya nyawa juga. Kalau dari informasi keluarga, apa benar almarhum itu selama bekerja itu selalu dianiaya di sana? Awal dari dia berangkat itu baik-baik aja. Video call sering gitu. Video call masih sering, teleponan masih sering. Hanya 1 bulan ini aja dia itu seperti itu. Ini sih
semuanya itu diusut. Kayak agent yang memberangkatkannya dari sini, terus agent yang nerima di sana, istilahnya sindikat itu diusut semuanya, sama yang paling penting yang eksekutornya itu di sana itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.